Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Putri Permata. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tonton terus ya. Yang pertama, menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan kepada ATHG. Apa itu ATHG? Yang A yaitu ancaman, merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Yang kedua, tantangan, yaitu suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat mengugah kemampuan. Yang ketiga, yaitu hambatan, merupakan suatu hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Dan yang terakhir, yaitu gangguan, merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Apa sebenarnya menjadi ancaman bagi integrasi nasional? Nah, ancaman bagi integrasi nasional tersebut bisa datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Serta ancaman tersebut biasanya dapat terjadi dari ancaman militer dan non-militer. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi contohnya adalah komunisme. Komunisme menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila. Meskipun Indonesia telah menolak paham komunis, tapi apabila ancaman tersebut tidak segera diatasi, maka komunisme akan kembali berkembang pesat di Indonesia. Yang kedua, saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Liberalisme ini memiliki pengaruh negatif, misalnya gaya hidup yang diliputi kemewahan dan pergaulan bebas. Nah, ini apabila tidak diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Lalu, apa kasus di bidang ideologi ini? Contohnya, Gerakan 30 SPKI. Yang peristiwa ini dilatar belakangi oleh tindakan pemberontakan yang dialami oleh para Partai Komunis Indonesia atau PKI yang bertujuan agar mengganti ideologi negara dari Pancasila menjadi komunisme. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri juga. Dari luar negeri yaitu dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia seperti intimidasi, provokasi, atau blokade politik yang merupakan bentuk ancaman militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk melemahkan negara lain. Sedangkan ancaman di dimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa, lalu menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah, dan ancaman separatisme yang merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Namun, globalisasi memiliki pengaruh negatif yang dapat menjadi ancaman kedaulatan negara Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi ini. Contohnya, yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri yang mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama tradisional. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing karena mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita.
Yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Dan yang kelima, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Lalu, ancaman di bidang sosial budaya yang dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkalnya timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Nah, yang sangat berpengaruh negatif di Indonesia yaitu ancaman dari luar. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi yang dianggap sebagai nilai hidup tertinggi. Yang ketiga, adanya sikap individualisme yang selalu mementingkan ke diri sendiri, yang akan munculnya gejala westernisasi, gaya hidup selalu berorientasi kepada gaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Dan ancaman yang kelima yaitu ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai merupakan kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, ancaman militer ini dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, dan aksi teror bersenjata. Dan bentuk lain dari ancaman militer yang peluangnya terjadi cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah, yaitu laut, udara, maupun daratan Indonesia oleh negara lain. Dan ancaman militer dapat pula terjadi dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Nah, apa saja strategi untuk mengatasi berbagai ancaman tersebut? Yang pertama, strategi untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Lalu, apa strateginya? Yang pertama, dengan mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan visi dan peranannya secara baik dan benar. Dan memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Yang kedua, strategi untuk mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan akan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, gimana sih? Yang pertama, sistem ekonomi harus dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik pasar dalam negeri, sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Lalu, pertanian dijadikan prioritas utama. Kenapa? Karena mayoritas penduduk di Indonesia merupakan mata pencaharian petani. Dan industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak bergantung dari impor luar negeri. Kemudian, perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, yaitu segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. Yang ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, dan keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Dan kesadaran akan pentingnya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi tinggi sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Yang keempat, strategi untuk mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia sudah
dicantumkan pada pasal 30 ayat 1 sampai 5 UUD 1945. Yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Apa itu sistem pertahanan rakyat semesta? Yaitu segala upaya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya manusia, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Nah, sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai yang pertama, yaitu kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Dan yang ketiga, upaya kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilakukan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.